Pak Stalin, aku selalu penasaran dengan bagaimana ekonomi bekerja di kerajaan-kerajaan kuno. Salah satunya, Kerajaan Inca di Amerika Latin. Apakah mereka benar-benar menggunakan sistem ekonomi seperti yang kita kenal saat ini? Misal ekonomi komunis atau sosialis? Itu pertanyaan menarik, tapi sebelum lanjut menjawab pertanyaannya, silahkan subscribe channel Sultan Stalin dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan video tanya-jawab dari channel ini. Baiklah, mengenai pertanyaan tadi, Kerajaan Inca memang memiliki sistem ekonomi yang unik dan berbeda dari sistem ekonomi yang diterapkan oleh kerajaan-kerajaan lain sezamannya. Sistem ekonomi di Inca memang sedikit mirip dengan komunisme, tetapi tidak sama dengan apa yang kita sebut sebagai komunisme modern. Apa maksud Anda, Pak Stalin? Bukankah mereka membagikan semua hasil panen dan sumber daya secara merata? Itu kan mirip seperti di negara komunis. Ya, dalam banyak hal memang begitu. Tanah dan sumber daya di Kekaisaran Inca secara resmi dimiliki oleh negara yang diwakili oleh Sapa Inca atau kaisar mereka. Tanah-tanah ini tidak dimiliki secara pribadi, tetapi dialokasikan kepada setiap komunitas atau ailu. Hasil dari lahan ini kemudian dibagi di antara anggota komunitas dan sisanya diserahkan kepada negara untuk didistribusikan kembali. Jadi mereka tidak mengenal kepemilikan pribadi, seperti sosialisme atau komunisme? Bisa dikatakan begitu, tapi dengan nuansa yang berbeda. Sistem ekonomi mereka lebih didasarkan pada kebutuhan untuk memastikan semua orang memiliki apa yang mereka perlukan untuk hidup, terutama dalam kondisi geografis yang sulit seperti pegunungan Andes. Mereka punya sistem redistribusi yang memastikan semua orang, termasuk mereka yang tidak bisa bekerja, tetap mendapatkan makanan dan pakaian. Menarik. Tapi apakah mereka juga punya sistem pekerjaan wajib? Benar sekali. Mereka punya sistem yang disebut mita, di mana warga diharuskan untuk bekerja pada proyek-proyek publik, seperti membangun jalan, jembatan, dan sistem irigasi. Ini mirip dengan kerja paksa, tapi dilakukan sebagai bentuk kontribusi kepada negara, semacam pajak tenaga kerja. Apakah ada kesamaan lain dengan sistem komunisme modern? Dalam beberapa aspek ya, misalnya tidak ada akumulasi kekayaan pribadi yang besar di kalangan rakyat biasa. Kesejahteraan sosial adalah prioritas utama, dan juga pemerintahan di Kekaisaran Inca memastikan bahwa semua orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Tapi yang perlu diingat, sistem ini lebih didorong oleh tradisi dan kebutuhan untuk mengelola sumber daya secara efisien, bukan oleh ideologi politik seperti yang kita kenal sekarang. Oh, jadi sistem mereka lebih fokus pada kesejahteraan bersama daripada kekayaan individu? Tepat sekali. Itulah yang membuat sistem ekonomi Inca sangat unik dan berbeda dari yang kita kenal hari ini. Mereka mungkin tidak memiliki istilah yang kita gunakan sekarang, tetapi nilai-nilai mereka sangat mendekati konsep kesejahteraan kolektif. Sungguh luar biasa. Terima kasih untuk penjelasannya, Pak Stalin. Sama-sama, senang bisa berbagi. Dunia ini penuh dengan sistem yang berbeda, dan setiap sistem punya keunikan tersendiri. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.